kami dilapor polisi. Informasi selanjutnya ini ada puluhan pagupon atau sangkar burung merpati pada Minggu siang dibongkar paksa oleh petugas gabungan dari kepolisian, TNI dan juga Pemkot Surabaya. Kenapa nih kira-kira? Nah, pemirsa, ini pembongkaran paksa ini dilakukan karena sangkar tersebut kerap dijadikan ajang judi adu balap burung merpati. Petugas gabungan dari kepolisian, TNI dan Pemkot Surabaya membongkar paksa puluhan pagupon atau sangkar burung merpati yang ada di area lapangan kawasan Jalan Pelosok, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Pembongkaran paksa yang berkali-kali dilakukan petugas gabungan ini karena di kawasan tersebut setiap akhir pekan kerap dijadikan ajang judi adu balap burung merpati. Tidak hanya membongkar paksa pagupon, polisi juga menyita belasan ekor burung merpati yang kedapatan masih berada di dalam pagupon. Ini setiap sore diindikasi di hari Sabtu dan Minggu mereka ramai mendatangi tempat ini. Ya, ada konotasinya, ada yang mengatakan bahwa itu lomba burung cepet-cepetan, tapi ada yang mengatakan informasi itu ada yang melakukan perjudian. Dalam kegiatan ini, sebanyak 40 pagupon dibongkar paksa petugas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Nah, informasi selanjutnya ini diduga bersenggolan dengan mobil saat berpapasan di jalan. Ada seorang pengendara motor nih yang akhirnya terjun bebas ke dalam sungai. Ini kejadiannya di daerah Medan, Sumatera Utara ya. Nah, pemirsa, dan ini beruntungnya nyawa korban selamat meski evakuasi dilakukan dengan alat seadanya. Seorang remaja pengendara motor terjun bebas ke dalam sungai Sei Cikambing usai bersenggolan dengan mobil di jalan sempit di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Sungal, Medan, Sumatera Utara. Warga yang mengetahui peristiwa bergegas mengevakuasi korban dengan menggunakan tali agar tidak terseret arus. Evakuasi korban dan sepeda motor berlangsung dramatis. Setelah 2 jam proses evakuasi, akhirnya keduanya berhasil dibawa ke daratan oleh warga. Soalnya dia diserempet mobil, jadi dia masuk ke bawah. Yaudah dia nungguin di bawah, nunggu ada yang nolongin, gitu. Dan alhamdulillahnya ya banyak yang nolongin. Peristiwa terjadi bukan kali ini saja. Dalam beberapa bulan terakhir sudah 4 kali pengendara terjun bebas ke sungai karena jalan terlalu sempit. Warga berharap pemerintah Kota Medan segera memperbaiki pembatas jalan yang rusak serta jalan aliran sungai yang bergelombang supaya tidak ada korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Ainus melaporkan. Ya, selanjutnya kita juga harus memberikan apresiasi nih ya kepada gabungan polisian dan juga BNN yang menggerebek 2 sarang peredaran narkoba di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara nih. Nah, ini sarang ini pemirsa. Dan petugas juga berhasil menjaring 2 orang pengedar dan 8 pemakai dengan barang bukti narkoba jenis sabu. Dengan mengendarai puluhan unit sepeda motor, petugas gabungan dari kepolisian dan BNN menggerebek sarang peredaran narkoba yang berada di 2 lokasi, di Kampung Jawa dan Jalan Solo, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Sejumlah pria pun panik saat mengetahui kedatangan petugas di lokasi. 2 orang yang diduga pengedar narkoba pun diamankan petugas saat berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang narkoba jenis sabu. Tidak hanya mengamankan kedua pengedar, petugas juga mengamankan 8 orang pria yang berada di lokasi tersebut. Saat dites urin, sejumlah pria pun dinyatakan positif narkoba. Kami mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu yang ada dalam paket dan bom. Dari hasil yang kami amankan ini, kami mendapatkan kurang lebih 10 orang yang diduga urinnya positif dan diduga beberapa pengedar. Guna kepentingan penyelidikan, ke-10 pria yang terjaring langsung digelandang ke Mapores Padang Sidempuan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan.
Iya, dan untuk mengetahui kelanjutan dari hasil penggerebekan di kampung narkoba di Padang Sidempuan ini, kita telah tergabung bersama Kasat Narkoba Polres Padang Sidempuan. Ada AKP Samailun Pulungan. Selamat pagi Pak Samailun, terima kasih sudah bergabung bersama iNews pagi ini. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak Samailun, bisa mendengar suara kami dengan jelas? Kami, Pak? Bisa. Oke, Pak Samailun, ini total ada berapa orang Pak yang diamankan dan barang bukti apa saja didapat dari hasil penggerebekan kali ini? Baik, pada saat itu kami mengamankan sebanyak 10 orang, yang mana di antara 10 orang ini 2 bisa kami lanjutkan ke proses penyidikan. Saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Polres Sidempuan. Sementara yang 8 orang lagi, karena berdasarkan pada saat kita lakukan tes urin, hasilnya positif, jika nanti kami akan berkoordinasi dengan BNK Kabupaten Tapanuli Selatan untuk kami limpahkan ke BNK Kabupaten Tapanuli Selatan. Oke. Kemudian barang bukti, ya. Ya oke Pak, ini dari para tersangka yang sudah diamankan ini apakah sudah ada proses untuk investigasi begitu ya? Dan sudah diketahui ini Pak, para tersangka ini apa saja sih peran mereka dari pengedaran narkoba ini? Baik. Dari proses yang kami lakukan, 2 orang merupakan penjual di lokasi, sementara yang 8 lagi merupakan pengguna. Ya, Bapak, ini kalau dari penyelidikan lebih lengkapnya Bapak dari hasil pemeriksaan, ini kan ada 2 kampung yang digerebek, apakah mereka memiliki jaringan yang sama Bapak? Kami jelaskan bahwa dari 2 lokasi yang kami lakukan penggerebekan pada hari Jumat, yaitu satu di Kampung Jawa, satu lagi di Jalan Solo. Jaraknya ini tidak terlalu jauh, jadi tidak berkaitan. Oke, lalu proses penyelidikan lanjutan terhadap jaringan di masing-masing kampung ini akan seperti apa Pak kelanjutannya? Untuk proses selanjutnya kami akan terus melakukan proses dan penyelidikan. Sementara untuk kedua tersangka yang sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka, kami akan lanjutkan ke proses penyidikan dan siap untuk kami limpahkan ke jaksa penuntut. Sementara yang 8 orang karena merupakan pengguna, kami akan limpahkan ke BNK Kabupaten Selatan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak AKP Samailun Pulungan. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami, dan kami masih mendukung agar petugas kepolisian segera memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Betul sekali. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Selanjutnya, aksi kawanan pencuri yang gasak 2 unit motor milik penghuni indekos di kawasan Matraman, Jakarta Timur ini terekam CCTV. Nah, pemirsa, ini dikira penghuni indekos, ternyata warga sekitar yang melihat para pelaku tidak menyadari aksi pencurian tersebut. Dari rekaman CCTV, terlihat 4 orang pelaku datang menyatroni sebuah indekos di Jalan Galur Sari 1, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. 2 pelaku yang berperan sebagai eksekutor langsung menggasak 2 unit motor milik penghuni indekos yang tengah terparkir dengan menggunakan kunci letter T. Aksi tersebut cukup nekat lantaran dilakukan saat warga beraktivitas. Pelaku hanya butuh waktu sekitar 5 menit untuk membawa kabur 2 motor korban. Warga sekitar justru mengira para pelaku merupakan penghuni indekos saat membawa kabur 2 motor jenis Matic dari area parkir. Korban baru menyadari saat melihat motor miliknya hilang dan melihat rekaman CCTV. Itu berapa orang pelaku? Jadi depan kita kan ada pedagang minuman gitu. Nah dari situ dia ngelihat, tapi ngelihatnya ini dia nggak paham kalau ternyata itu dia pencuri kan. Kayak oh anak kos biasa kayak gitu. Cepet Kim, 5-10 menitan deh. Kedua korban telah melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Sektor Matraman. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Masih dari hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV nih ya, ada seorang pria di Tarakan, Kalimantan Utara. Ini yang terekam juga aksinya di kamera pengawas, ini mencuri 2 karung bawang putih. Wah, ini lagi mahal-mahalnya pemirsa nih. Akibat aksi pencurian ini pemirsa, korban mengalami kerugian ratusan ribu rupiah.
Terekam kamera pengawas, pria ini dengan santainya mengambil 2 karung bawang putih seberat 20 kg di sebuah lapak pedagang sembako. Usai melancarkan aksinya, pria ini pun pergi menggunakan sepeda motor. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 4 pagi di Pasar Tenguyun, Kecamatan Tarakan Timur, Kalimantan Utara, saat keadaan sepi dan pemilik lapak belum datang untuk berjualan. Berkesan lah, karena masih kan yang satu sudah bersihkan. Ini kejadian yang pertama kali atau sudah berapa kali? 3. 1 kali di sini, tapi pernah juga di kios Kampung Bugis. Yang kios di sana kan banyak. Oh, gitu. Oh, kejadian di kios lainnya? Iya. Akibat aksi pencurian di tengah tingginya harga bawang, korban mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Nah, kalau yang satu ini ada aksi pencurian sepeda motor tapi berhasil digagalkan nih di Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, pemirsa, pemilik rumah memergoki pencurian membuat pelaku kocar-kacir melarikan diri. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku masuk ke dalam rumah korban di Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun sial, saat akan membawa sepeda keluar garasi, aksinya terberkok korban yang langsung berteriak dan mengejar pelaku hingga keluar rumah. Meski sempat dikejar korban, namun pelaku berhasil lolos dan kabur menggunakan sepeda motor temannya yang memantau situasi dari luar rumah. Masuk ke rumah saya 1 orang, begitu saya teriakin, ya, dia keluar, saya kejar sampai depan kantor Geria Puri yang sudah tutup lah gitu ya. Di sana ada motor keluar, standby gitu lah, kalau bahasanya standby, ngejemput si pelaku tersebut gitu. Peristiwa pencurian ini merupakan kali kedua. Selain sepeda, korban pun mengaku sering kehilangan burung seharga jutaan rupiah sehingga akhirnya memasang kamera pengawas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.